Jumpa lagi di kanal Perspektif dengan Andre Vincent Benas. Kali ini catatan menarik dari Bapak Markus Wauran tentang kebocoran pipa gas besar di Eropa sana yang fenomenal, peristiwanya sempat geger seluruh dunia. Nah, catatan Pak Markus kali ini berjudul Nord Stream bocor. Ini sabotase oleh siapa? Nah, begini. Sahabat, kebocoran pipa gas pada Senin 26 September 2022 yang lalu, dunia khususnya di kawasan Eropa digemparkan dengan informasi terjadinya kebocoran pipa gas Nord Stream. Kebocoran pipa gas alam Nord Stream 1 dan 2 di Laut Baltik masing-masing pada 2 titik. Dilansir Bloomberg pada Jumat 30 September tahun 2022 lalu, juru bicara penjaga pantai Swedia mengatakan pihaknya menemukan 2 kebocoran pipa Nord Stream 1 di zona ekonomi eksklusif negara itu pada Senin, 26 September. Nah, pada saat yang sama, mereka mengetahui 2 kebocoran juga pada Nord Stream 2 di Denmark. Ledakan yang menyebabkan 4 bocoran di pipa gas Nord Stream di bawah Laut Baltik setara dengan ratusan kilogram bahan peledak, menurut laporan Denmark Swedia pada Jumat 30 September. Nah, sahabat, kekuatan ledakan diukur pada 2,3 dan 2,1 pada skala Richter masing-masing. Mungkin sesuai dengan beban ledakan beberapa ratus kilo. Begitu kata kedua negara dalam laporan bersama kepada Dewan Keamanan PBB, dikutip dari kantor berita AFP. Nah, atas permintaan dari Rusia, Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat mengenai kebocoran tersebut pada Jumat 30 September. Semua informasi yang tersedia menunjukkan bahwa ledakan itu adalah hasil dari tindakan yang disengaja, kata kedua negara tersebut, yaitu Swedia dan Denmark. Katanya, tidak dapat dikesampingkan bahwa ini adalah serangan sembrono terhadap infrastruktur energi Eropa dan upaya mengacaukan situasi keamanan yang sudah tegang, kata Menteri Pertahanan negara-negara Nordik, yaitu Swedia, Denmark, Norwegia, Finlandia, dan Islandia dalam pernyataan bersama pada Jumat 30 September itu. Denmark dan Swedia, sahabat, juga mengatakan bahwa kemungkinan dampak pada kehidupan maritim di Laut Baltik mengkhawatirkan dan efek iklim kemungkinan akan sangat besar. Sekelumit tentang sejarah Nord Stream, sahabat. Sebelumnya, Nord Stream Gas Pipeline atau NSGP, dulunya bernama North European Gas Pipeline, merupakan sistem jaringan pipa gas alam lepas pantai yang membentang di bawah Laut Baltik dari Rusia ke Jerman. NSGP dioperasikan oleh Nord Stream AG. Perusahaan ini merupakan usaha joint venture, di mana perusahaan Rusia, yaitu Gazprom, memegang 51% sahamnya. Selain itu, perusahaan dari Jerman, BASF, dan E.ON Ruhrgas memiliki masing-masing 15,5% saham di Nord Stream AG. Perusahaan lain, yaitu NV Netherlands, Gasunie, dan GDF Suez, masing-masing memiliki 9% saham. Setiap tahunnya, sahabat, Eropa itu membutuhkan lebih dari 100 miliar meter kubik gas alam. Sebagian dari kebutuhan ini dipasok melalui NSGP, yang memiliki panjang 1.224 kilometer. Jaringan pipa ini mengekspor gas alam dari ladang minyak dan gas atau migas Yuzhno-Russkoye di wilayah Leningrad, Rusia ke Jerman. NSGP ini terdiri dari pipa ganda yang mampu mengalirkan 55 miliar meter kubik gas alam per tahun sebagaimana dilansir Hydrocarbons Technology. Nah, sahabat, itu berarti NSGP memasok lebih dari separuh kebutuhan gas alam Eropa. Pengiriman gas secara komersial itu dimulai pada November 2012. Kontraktor NSGP, nilai kontrak pengerjaan masing-masing pipa Nord Stream diperkirakan menelan biaya lebih dari 11 miliar euro. Lisensi untuk eksplorasi dan pengembangan ladang migas Yuzhno-Russkoye ini diberikan kepada OAO Severnefte Gazprom, anak perusahaan dari Gazprom. Proyek raksasa ini memungkinkan Gazprom menjadi salah satu produsen gas alam terbesar di dunia. Mega proyek ini juga memperkuat posisi Gazprom sebagai pemasok energi utama di Jerman dan Eropa Barat. Sejarah jalur pipa NSGP. Proyek ini pertama kali diinisiasi tahun 1997 ketika Gazprom dan perusahaan asal Finlandia, Neste, kemudian dikenal sebagai Fortum, membentuk perusahaan patungan bernama North Transgas Oy.
Perusahaan patungan ini berencana membangun dan mengoperasikan jaringan pipa gas dari Rusia ke Jerman Utara melintasi Laut Baltik. North Transgas Oil lantas menjalin kerjasama dengan perusahaan asal Jerman, Ruhrgas. Pada April 2001, Gazprom, Fortum, Ruhrgas, dan Wintershall melakukan studi kelayakan bersama untuk jaringan pipa tersebut. Nah, pada November 2002, Komite Manajemen Gazprom menyetujui jadwal pelaksanaan proyek. Pada Mei 2005, Fortum menarik diri dan menjual 50% saham North Transgas Oil miliknya ke Gazprom. Alhasil, Gazprom menjadi pemilik North Transgas Oil 100%. Pada September 2005, Gazprom, BASF, dan E.ON menandatangani perjanjian untuk membangun North European Gas Pipeline. Pada November 2005, perusahaan North European Gas Pipeline, cikal bakal Nord Stream AG, didirikan di Zug, Swiss. Pada Desember 2005, Gazprom memulai pembangunan bagian pipa di darat Rusia. Pada Oktober 2006, jaringan pipa dan perusahaan pengoperasi secara resmi berganti nama menjadi Nord Stream AG. Jaringan pipa darat NSGP di Rusia panjangnya mencapai 917 km. Sisanya adalah pipa gas yang terletak di bawah Laut Baltik, dari Teluk Portovaya ke pantai Jerman di Greifswald. Pipa gas laut ini, sahabat, digunakan untuk memasok gas ke negara-negara Eropa termasuk Inggris, Finlandia, dan Swedia. Ladang migas Yuzhno-Russkoye diperkirakan memiliki cadangan gas lebih dari 1 triliun meter kubik, termasuk 700 juta meter kubik cadangan terbukti. Diameter untuk pipa NSGP adalah 1,22 meter dengan ketebalan dinding 38 mm dan tekanan kerja 220 bar. Bagian NSGP di daratan Rusia mulai dibangun pada Desember 2005 di kota Babayevo, Oblast Vologda, dan selesai pada 2010. Bagian ini, sahabat, membentang dari Gryazovets ke Vybyork di wilayah Leningrad. Panjangnya pipa mencapai 917 km. Bagian NSGP di daratan Rusia juga memasok gas alam ke wilayah barat laut Rusia dari Saint Petersburg dan Oblast Leningrad. Nah, bagian offshore di Laut Baltik. Bagian NSGP offshore di Laut Baltik membentang dari Vyborg ke Teluk Portovaya, Greifswald di Jerman, dengan total panjang 1.196 km. Pipa ini terbagi ke wilayah dan teritorial beberapa negara, yakni lebih dari 22 km di dalam perairan teritorial Rusia dan 96 km di zona ekonomi eksklusif Rusia. Setelah itu, 369 km di zona ekonomi eksklusif Finlandia, 482 km di zona ekonomi eksklusif Swedia, 37 km di zona ekonomi eksklusif Denmark, 112 km di zona yang disengketakan antara Polandia dan Denmark, 33 km di zona ekonomi eksklusif Jerman, dan 33 km di dalam perairan teritorial Jerman. Manfaat proyek NSGP. Proyek ini, sahabat, sangat memangkas biaya transportasi dan tidak terlalu banyak melewati negara-negara lain. Rusia dapat mengirim gasnya tanpa melalui Polandia, Lituania, Estonia, Belarusia, dan Ukraina. Sehingga NSGP ini meminimalkan risiko kedaulatan yang terlibat dalam proyek lintas batas tersebut. Di sisi lain, negara-negara Skandinavia juga mendapatkan gas alam melalui proyek NSGP. Proyek ini, sahabat, juga memastikan pasokan gas alam yang dapat diandalkan ke Eropa Barat, Rusia Barat Laut, dan eksklave Kaliningrad. Sahabat, dikutip dari BBC, Nord Stream 2 ini adalah sambungan pipa bawah laut membentang dari pesisir Rusia di dekat Saint Petersburg hingga ke pesisir Lubmin di Jerman. Proyek senilai 10,6 miliar US dollar atau setara sekitar 152 triliun itu membentang sepanjang 1.230 km di bawah Laut Baltik. Nord Stream 2 ini membentang paralel dengan pipa gas alam yang sudah lebih awal tersedia. Bersama dengan pendahulunya, kapasitas gas alam yang dikirim bisa mencapai 110 miliar kubik meter per tahun, alias 2 kali lipat lebih besar jika dibandingkan dengan hanya satu sistem. Nord Stream 2 dimiliki oleh raksasa gas alam Rusia, Gazprom. Setengah dari biaya konstruksi pipa gas alam ini dibayar oleh Gazprom, sedangkan sisanya oleh perusahaan-perusahaan energi Eropa seperti Shell dan Engie milik Prancis. Konstruksi pipa sudah dimulai sejak 2018 lalu dan rampung pada September 2021.
Kendati demikian, hingga saat ini Nord Stream 2 masih belum beroperasi. Otoritas energi Jerman belum memberikan sertifikat operasional atas Nord Stream 2 akibat terjadinya perang Rusia-Ukraina. Seberapa penting Nord Stream 2 ini? Seperti sudah disebutkan sebelumnya, sahabat, Eropa sangat bergantung pada gas alam terutama di musim dingin. Ini mengingat gas alam digunakan dalam aspek kehidupan rakyat, termasuk sebagai penghangat di rumah-rumah warga. Dikutip dari Deutsche Welle, menurut data IHS Markit, Jerman itu hampir sepenuhnya bergantung pada impor gas alam. Pada tahun 2020 saja, Rusia menyuplai hingga lebih dari setengah total pasokan gas Jerman. Sedangkan Rusia memiliki sumber daya gas yang sangat berlimpah. Eropa merupakan pasar besar Gazprom. Menurut BBC, 40% dari kebutuhan gas negara-negara Uni Eropa bersumber dari Rusia, sedangkan sisanya disuplai oleh Norwegia dan Aljazair. Gas alam menjadi sangat krusial bagi negara-negara Eropa yang mulai bertransisi menuju energi bersih. Hadirnya Nord Stream 2 akan menjadi angin sejuk bagi pasokan gas Jerman. Pipa ini, sahabat, juga akan mendistribusikan gas alam ke Austria, Italia, serta negara-negara Eropa Tengah dan Timur. Ini juga akan memberikan keuntungan besar bagi Gazprom Rusia, sebab mereka akan bisa mengirimkan gas alam ke sistem Eropa lewat Nord Stream 2 tanpa perlu menggunakan sistem pipa daratan melalui Ukraina dan Polandia. Kualitas sistem pipa daratan itu diketahui mulai menurun. Selain itu, Polandia dan Ukraina menagih biaya transit gas alam yang tinggi, sehingga penggunaan Nord Stream 2 pastinya akan menghemat biaya. Deutsche Welle melaporkan sejak awal perumusannya, Nord Stream 2 ini kerap diprotes oleh mitra-mitranya Jerman. Bahkan Amerika Serikat sempat melobi ex-kanselir Jerman Angela Merkel untuk mundur dari kontrak pembangunan. Menurut mereka, Nord Stream 2 akan membuat Eropa terlalu bergantung pada gas alam dari Rusia. Jika sewaktu-waktu Barat dan Rusia berselisih, ada kemungkinan Moskow memutus distribusi gas alam ke Eropa. Ini tentunya akan sangat merugikan. Ukraina dan Polandia sebagai negara yang dilewati oleh pipa gas alam daratan Rusia turut menolak keras proyek raksasa ini. Gazprom Rusia, sahabat, tidak perlu lagi menggunakan sistem daratan jika Nord Stream 2 sudah beroperasi. Dengan ini, Ukraina dan Polandia akan kehilangan pemasukan dari biaya transit yang dibayarkan Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut Nord Stream 2 sebagai senjata politik yang berbahaya. Namun, Jerman terus membela proyek ini dan mengatakan, pipa gas alam ini sepenuhnya berkaitan dengan isu-isu perekonomian, katanya. Nah, sahabat, terkait kebocoran Nord Stream 1 dan 2, maka kedua belah pihak, yaitu Rusia dan NATO, yaitu Uni Eropa dan Amerika Serikat, saling tuding sebagai dalang dari peristiwa ini. NATO menduga kuat kebocoran itu akibat sabotase. NATO juga mengancam bakal menindak pihak yang diduga melakukan sabotase hingga memicu kebocoran pipa gas Nord Stream. Setiap serangan yang disengaja terhadap infrastruktur penting sekutu akan ditanggapi dengan tanggapan bersama dan tegas. Begitu bunyi pernyataan NATO yang dikutip Reuters pada Kamis 29 September yang lalu. Nah, melalui pernyataan resminya, NATO menegaskan bahwa jalur pipa gas yang menghubungkan Rusia dan Eropa itu melewati negara anggota mereka, termasuk Denmark. Beberapa pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa hanya Rusia yang punya alasan dan kemampuan untuk merusak jalur pipa gas tersebut. Sebaliknya, Rusia menuding kebocoran yang memuntahkan gas ke Laut Baltik dari pipa Nord Stream ke Jerman merupakan hasil dari terorisme yang disponsori negara. Nah, secara terus terang Rusia menuduh Amerika Serikat sebagai dalang dugaan kebocoran ini. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan kesimpulan ini didasarkan pada pernyataan Joe Biden pada 7 Februari 2022 atau sebelum invasi Rusia ke Ukraina, bahwa Nord Stream akan tamat jika Rusia menginvasi Ukraina. Lebih lanjut, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan ini terlihat seperti aksi terorisme, mungkin di tingkat negara. Sangat sulit untuk membayangkan bahwa tindakan terorisme semacam itu bisa terjadi tanpa keterlibatan suatu negara. Begitu seperti dikutip dari Reuters Jumat 30 September kemarin.
Rusia menyebut Amerika Serikat mengambil keuntungan atas masalah ini. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa Washington dapat meningkatkan penjualan gas alam cair (LNG) jika jaringan pipa tidak digunakan. Silang pendapat semakin meruncing, sahabat. Ini didukung oleh beberapa argumen yang didasarkan pada analisa sesuai fakta yang diklaim oleh kedua belah pihak. Berikut ini adalah beberapa analisa yang disampaikan oleh Rusia, bahwa dalang dari semua ini adalah Amerika Serikat, yang dirangkum dari berbagai sumber. Nah, ini versi Rusianya. Begini. Katanya Amerika Serikat ingin melemahkan satu atau dua pesaing utama dalam bidang ekonomi, Uni Eropa dan Cina, dengan memperparah krisis energi yang sedang terjadi di Eropa, sehingga akan menyebabkan deindustrialisasi Eropa. Kemudian, pada saat yang sama, Amerika Serikat menambahkan satu masalah lagi bagi Rusia selain perang melawan Ukraina. Kemudian, Eropa akan semakin tergantung pada Amerika Serikat dalam semua bidang, baik ekonomi, politik, militer, dan lain-lainnya. Akhirnya, Amerika akan memperluas pasar gasnya ke Eropa. Nah, begitu kira-kira argumentasi dari pihak Rusia. Nah, sekarang dari pihak Amerika Serikat. Sementara itu, Amerika Serikat menuduh Rusia adalah dalang di balik ledakan pipa gas Nord Stream 1 dan 2, berdasarkan analisa sebagai berikut. Katanya hanya Rusia yang punya alasan dan kemampuan untuk merusak jalur pipa gas tersebut. Rusia ingin menghukum Eropa karena ikut-ikutan memberi sanksi kepada Rusia dengan menghancurkan salah satu jalur pasokan gas utama ke Eropa. Pembangunan pipa gas ini merupakan kerjasama antara Gazprom Rusia sebagai supplier dan Uni Eropa sebagai konsumen, dan merupakan salah satu bagian dari infrastruktur gas di Eropa. Rusia ingin menunjukkan powernya kepada Uni Eropa dan Amerika Serikat agar tidak terlalu mencampuri invasi mereka ke Ukraina. Hingga kini, sahabat, belum ada informasi pasti hasil penelitian yang akurat dan objektif. Siapa dalam kebocoran pipa gas Nord Stream dan dugaan sabotase di baliknya? Kedua belah pihak masih bersikukuh dengan argumen masing-masing. Dari kedua analisa tersebut, para pembaca bisa menganalisa pendapat mana yang paling bisa diterima berdasarkan berbagai pertimbangan, baik politik, ekonomi, serta pertahanan, khususnya dikaitkan dengan perang Rusia-Ukraina yang masih berlangsung sampai saat ini. Ya, demikian sahabat, catatan dari Bapak Markus Wauran tentang Nord Stream yang bocor, apakah sabotase oleh siapa. Kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.